yang udah gabung. Senang banget bisa rame banget, banyak-banyak yang ngobrol. Semoga nanti ngobrolnya berfaedah. Nah, sekarang kenal dulu. Michelle, boleh kenalkan siapakah dirimu? Halo semuanya, aku Michelle, sekarang lagi kuliah di Kanada, tapi dulu ketika aku di Indonesia, kerjaanku itu mendirikan komunitas selflovewarrior.id, di mana kita ingin mengedukasi youth, anak muda tentang kesehatan mental dan self-love. Nah, untuk melakukan ini kita melakukan banyak programs, salah satunya itu ngebacain curhat banyak banget dan bikin konten yang menarik. Jadi, I'm really excited for this discussion. Semoga kita semua bisa belajar bersama. Yay, Michelle boleh ceritain dikit dong, self-love warrior, pejuang mencintai diri sendiri. Kenapa sih? Jadi waktu Michelle bikinnya waktu masih kelas 3 SMA berarti ya? Iya, Kelas 3 atau kelas 2 SMA? Iya, sekitar kelas 11. Kelas 11. Jadi Kenapa mungkin waktu itu? diceritain kenapa bisa bikin organisasinya ya, Kak? Iya, boleh. Oke, jadi dulu in kelas 11 tuh aku mengalami this one time ketika itu I lost an election, jadi aku kalah pemilihan OSIS ya kan. Dan itu pertama kalinya buat aku itu gagal yang public failure, di mana aku udah campaign, udah punya vision mission, udah kayak punya long term plan, udah advocate, and then I lost. Jadi that moment tuh kayak ngelihat semua orang yang sukses, kayak timku malah masuk OSIS juga. Aku tuh merasa insecure banget, Kak. Apalagi at that time tuh temanku pada sukses semua. Di luar kampanye OSIS tuh mereka juga udah mendirikan organisasi juga, bikin bisnis, apply ke sekolah yang hebat-hebat. And then it just made me super insecure gitu at that time. Nah, during that time yang aku sort of nyari jati diri sendiri, I realized tuh yang paling lacking di dalam aku tuh bukan sukses atau pengalaman, tapi really because I felt like I'm not enough yet, you know. Dan waktu itu tuh nggak ada resource yang aku bisa refer to, nggak ada komunitas yang aku bisa ajak ngobrol. Kalau ada komunitas itu kayak aku nggak tertarik baca informasinya, aku nggak relate sama konten mereka. Jadi itulah kenapa aku bikin selflovewarrior.id, Kak Ayu, karena menurut aku itu itu adalah sesuatu hal yang aku butuhkan di waktu itu, tapi belum ada. So that's why ada selflovewarrior.id. Yay. Yeah. Dan waktu itu Michelle kalau nggak salah juga sampai cerita kayak you sampai cari bantuan kan ya ke orang lain. Like in what way, Kak? Waktu itu kalau nggak salah lu sempat ke school counselor. Oh yeah, like at some Boleh point, diceritain? yeah. Jadi dulu tuh at some point I did go to a counselor gitu because it was pertama kali publicly semua orang kayak oh ya kalah gitu ya kan. So it was pretty hard for me karena I had banyak ekspektasi dari luar dan dari diri sendiri. So I didn't go to a counselor and I felt kayak I'm not really getting the help that I need at that time gitu loh, Kak. I'm not saying kayak jangan pergi counselor. I always tell people to go to counselors. Tapi at that time tuh what I needed sebenarnya bukan bantuan dari luar, tapi beneran kayak refleksi ke diri sendiri and self-awareness. Makanya terlahirlah self-love. Because of that, I think kayak aku beneran punya waktu kan karena kayak I lost and everything. Jadi beneran punya waktu untuk sit down with myself, refleksi apa sih yang penting, why do I feel insecure. And then I learned terus di-share di selflovewarrior.id gitu. Yay. Jadi pertama kali saya ketemu sama Michelle itu sekitar tahun lalu ya. Jadi nggak sengaja karena dijodohin sama Iman Usman. Jadi waktu itu Michelle jadi salah satu penerima beasiswa Iman Usman, terus dijodohin sama mentor, dan waktu itu kayak saya diminta sama Iman untuk jadi mentor Michelle gitu. Terus dan waktu itu saya sempat nanya kenapa Michelle gitu, karena kan kalau bisa dijodohin sama mentorship itu kan harus ada nyambungnya gitu. Dan ternyata kesamaan kita adalah sama-sama concern banget soal mental health atau kesehatan mental. Dan sekarang karena lagi bulan Mei, lagi Mental Health Awareness Month, makanya kita ngobrol bareng.
Nah, terus karena Michelle tadi ada cerita soal self warrior, jadi gantian saya bakal cerita soal perempuan gagal. Jadi saya bikin perempuan gagal sekitar tahun lalu. Kenapa? Karena saya ngerasa, dan mungkin ini idenya datangnya tiba-tiba gitu. Ini jadi sekalian juga tips buat teman-teman gitu. Kalau teman-teman punya ide, jangan dicatat. Jadi simpan di catatan, jadikan itu tuh kayak catatan ide atau celengan ide gitu. Jadi ide itu jangan didiskriminasi, jangan kayak, oh yang ini kayaknya idenya keren, yang ini idenya nggak keren gitu. Dicatat aja dulu, karena kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Nah, jadi saya punya ide, gimana kalau misalnya kita itu lebih banyak orang-orang itu share tentang kegagalan. Kenapa? Karena di sosial media itu banyak banget orang-orang yang cerita tentang kesuksesan, dan kadang-kadang kan kayak, oh ya orang pengen share kesuksesan itu supaya inspiratif gitu kan, kayak kita melihat cerita-cerita kesuksesan orang supaya inspiratif. Tapi kadang-kadang saya ngerasa malah jadi ngerasa insecure karena kayak wah kayaknya kok semua orang jauh lebih sukses ya daripada saya ya, kayak jauh lebih berhasil, sekolahnya jauh lebih keren, IPK-nya jauh lebih tinggi, pekerjaannya jauh lebih seru dan sepertinya lebih menyenangkan, tempat-tempat yang dikunjungi lebih keren dan lebih eksotis, makanan yang dimakan lebih enak, kayak teman-temannya lebih baik, hubungannya lebih sukses, pokoknya segala macam itu kayaknya lebih baik gitu, daripada hidup saya. Dan waktu itu saya realize kok kayaknya saya jarang ya nemu orang yang menceritakan tentang kegagalan gitu. And then, jadi waktu itu tuh, ini saya lupa sekuensi kayak gimana gitu, urutan waktunya kayak gimana. Tapi kan saya dulu pernah menikah. Jadi terus, jadi udah cerai gitu beberapa tahun yang lalu. Terus habis gitu, waktu itu ingat banget ada beritanya Meghan Markle nikah sama Pangeran Harry. The wedding of the century gitu. Terus waktu itu rame diberitakan, ternyata Meghan Markle itu dulunya juga udah pernah menikah gitu. Kemudian dia menikah sama Pangeran Harry dan kayak mereka kayak obviously kayak kelihatan saling mencintai satu sama lain dan kayak banyak punya hal in common dan mereka memperjuangkan hal baik gitu. Terus habis itu jadi waktu itu gue kepikiran kayak oh ternyata orang kayak Meghan Markle aja tuh pernah gagal gitu. And that's okay karena dia akhirnya kembali lagi gitu. Dan waktu itu jadi saya berpikir, oh berarti saya tuh sebenarnya belum benar-benar sembuh gitu dari pengalaman yang pernah saya alami. Sehingga, dan kalau misalnya mendengar ceritanya Meghan Markle aja membuat saya jadi ngerasa terkuatkan, oh artinya saya nggak sendirian gitu. Saya ngebayangin kalau misalnya ada lebih banyak orang, lebih banyak perempuan menceritakan tentang kegagalannya, bukankah makin banyak perempuan yang ngerasa terkuatkan gitu, karena ngerasa kita nggak sendirian, kita tuh nggak gagal sendirian gitu, kita nggak dodol sendirian gitu, banyak kok orang lain yang juga mengalami kegagalan yang sama dalam banyak hal gitu, tapi kita nggak sendirian, that's okay gitu gagal. Jadi akhirnya saya kepikiran untuk bikin perempuan gagal. Nah, tapi sejak mulai dari idenya ada perempuan gagal, sampai saya akhirnya berani untuk ngerekam video, jadi kalau misalnya teman-teman udah ngeliat di YouTube-nya perempuan gagal, ada saya lagi cerita-cerita tentang kegagalan, itu tuh butuh waktu berbulan-bulan. Jadi saya punya ide, sampai saya berani ngerekam video tuh butuh waktu berbulan-bulan, untuk berani ngerekam videonya dan menceritakan. Kemudian setelah videonya jadi, udah diedit, udah tinggal di-upload doang, itu butuh waktu berminggu-minggu, untuk saya berani kayak klik upload di YouTube perempuan gagal gitu. Karena it's very scary buat saya untuk pertama kali menceritakan itu ke publik. Dan tapi setelah itu keluar di YouTube sih kayak ngerasa jauh lebih lega karena tiba-tiba oh ini bukan sesuatu yang saya tutup-tutupin lagi gitu, ini bukan lagi aib. Jadi saya di situ cerita macam-macam, mulai dari soal kegagalan pekerjaan, kegagalan cinta, kegagalan dalam pertemanan, kegagalan macam-macam, banyak banget yang saya ceritain. Dan tiba-tiba saya nggak ngerasa itu aib lagi. Tiba-tiba saya ngerasa bahwa kegagalan-kegagalan yang pernah saya alamin bukan lagi hal yang tabu untuk diceritakan, dan bahwa it's okay to fail gitu. Jadilah bikin perempuan gagal, dan sekarang kerjaannya ngobrol sama banyak perempuan-perempuan tentang kegagalan. Gitu. Asik. Okay. I remember Kak sama Kak sharing about kegagalan di acara beasiswa Iman Usman tuh kayak semua 17 anak tuh udah kayak nangis di belakang. Betul. Oke, dan itu menarik ya. Jadi waktu itu saya sama Iman Usman pernah share tentang kegagalan kami berdua di penerima-penerima beasiswa Iman Usman. Ini adalah anak-anak yang sangat accomplished gitu. Anak SMP, SMA, kuliah,
yang udah mendirikan organisasi, yang udah punya pencapaian ini, udah punya startup ini, pokoknya kayak anak-anak yang sangat berprestasi. Karena kan sama Iman kan dipilih dari ribuan orang yang daftar gitu, kemudian terpilih 17 orang, salah satunya adalah Michelle. Tapi ketika saya sama Iman cerita tentang kegagalan, ternyata mereka semua tuh berkaca-kaca, saya bisa ngelihat gitu kan dari atas tempat duduk saya gitu, anak-anak duduk di bawah waktu itu, semuanya tuh berkaca-kaca dan kayak lumayan banyak yang nangis karena barangkali tuh jangan-jangan kita yang sangat berupaya untuk meraih sesuatu tuh kadang-kadang saat itu adalah orang yang ngerasa paling insecure gitu. Kita yang berusaha untuk apa ya Syah, kayak berusaha menutupi gitu, atau mungkin kayak ya karena saking insecure-nya kita sehingga kita berusaha untuk punya lebih banyak achievement. I think that's true. Kayak like I remember even after the session tuh kayak banyak banget yang ke Kak Ayu terus kayak nangis gitu. Bukan karena kayak like bukan karena ceritanya sedih sih Kak, tapi karena kayak kita tuh ngelihat Kak Ayu sama Kak Iman tuh kayak udah orang hebat banget in our eyes. Terus kayak ngeliat kalian juga gagal tuh like it sort of makes us feel kayak oh like wow, kan kita nggak mungkin dulu kayak sebagai penerima beasiswa kan like kita pasti ngelihat kalian tuh like on a pedestal, right? Kayak cuma ngelihat di Instagram. Jadi pertama kali denger cerita gagalnya Kak Ayu juga it was like really touching for us gitu loh Kak, karena we've never done that before. Yeah. So thank you Kak. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita waktunya pamer kegagalan. Jadi, teman-teman yang udah join di sini, jadi sekitar ada 3.000 orang yang join di call ini, nggak sampai. Silahkan tulis di kolom chat satu kata atau kayak dua kata, topik-topik kegagalan apa yang pengen saya dan Michelle cerita. Boleh tentang apapun. Nanti saya dan Michelle akan milih beberapa kata kunci untuk kita saling cerita kegagalan. Jadi ini on the spot nih, ini nggak ada skenario ya. Silakan banjiri grup chatnya. Ramai, oke. Okay. Depresi, pertemanan, cinta, toxic relationship, quarter life crisis, kegagalan, love life, academic, love life. Masuk kampus impian, gagal mencintai diri sendiri, gagal di lingkungan keluarga, karir, cari beasiswa. Oke, teman-teman silahkan masukin terus. Michelle silahkan pilih satu topik. And then kita berdua bakal jawab. Oke, jadi mungkin banyak yang tadi aku lihat tuh gagal beasiswa in like tentang university. Mungkin karena aku lagi sekarang kuliah, jadi masih fresh. Okay, so maybe I'll make a promise buat semua orang yang di sini. I promise I'll try to be as transparent as possible. Sama kalau nggak bisa di Indonesiain, bakal dibantu sama Kak Ayu. Nah, untuk beasiswa sama kampus ya. Jadi itu salah satu kampus, my dream campus itu adalah Stanford ya. That's the reality. Kayak it was Stanford sama Brown, dan aku tuh udah prepare my application sekitar 6 bulan dan 3 tahun. Kayak 3 tahun, selama 3 tahun di SMA itu kerjaan aku itu membuat diriku ada resume, ada kegiatan biar gak mungkin aku bisa ditolak oleh kampus favoritku gitu loh. Jadi aku udah kerja keras banget, udah gak tidur banyak banget, udah coba join lomba, join beasiswa. Nah, mungkin kegagalan yang terbesarku dalam memilih kampus sama beasiswa itu ketika aku apply, I wasn't honest with myself gitu. Jadi aku udah punya waktu 3 tahun untuk membuat portfolio aku, udah nyiapin long term, tapi ketika aku apply, aku tuh nggak vulnerable in my application gitu loh. That time masih belum punya self-awareness tentang diriku tuh siapa, like what is my life purpose gitu. Nah, kampus top ini tuh kan selalu mencari orang yang udah have a clear vision, atau enggak mempunyai story yang tidak dimiliki oleh orang lain. So when I applied there, I think tuh aku nggak vulnerable enough. Belum berani untuk mencerita tentang kegagalanku di dalam application, cause like Stanford doesn't want to know how I failed, you know. But
That is one of my failures gitu. Ketika aku apply ke salah satu dream universities aku, kayak like I wanted to change myself, mau membuat diriku tuh terlihat hebat gitu loh. Padahal that's not what they're looking for. In relation to Stanford, jadi salah satu kegagalan juga itu adalah takut mencoba gitu loh Kak. Kan Stanford adalah my dream school ya kan Kak, tapi aku malah apply-nya ke Brown. Padahal application fee-nya sama. Kenapa sih aku malah apply to Brown? Bahkan nggak apply ke Stanford? Ya, kayak like, and I know kayak my parents juga bilang, orang tua aku malah bilang kayak, kenapa apply ke sekolah ini? Kayak like, kan like cuma 5% doang acceptance rate-nya. Nah, I think kegagalan aku adalah aku like I took in all of those negative energy like dari temanku, dari counselor aku, dari orang tua aku, dari keluarga aku kayak like mungkin I shouldn't apply to Stanford, kayak I'm not ready yet gitu loh Kak. I think itu adalah satu kegagalan terbesarku karena aku takut mencoba. Jadi bukan karena orang lain tapi karena aku takut mencoba. So that is my story kegagalan tentang beasiswa dan university. Semoga tidak diulang oleh teman-temanku di sini. Yeay. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang jadi di chatnya tadi kita fokusnya ke nulis ini aja ya, nulis 1-2 kata buat kita share kegagalan. Jadi kalau yang mau nanya, itu pertanyaannya kemarin waktu teman-teman udah sign up. Jadi kalau teman-teman yang buka HP, tolong karena kalau teman-teman rame ngechat di HP itu kelihatan pop up terus, jadi teman-teman bisa jadi nggak konsen kalau ngeliatin. Jadi please jangan nanya, jangan cerita dulu di sini, kasihan teman-teman yang pakai HP jadi nggak konsen. Tentang beasiswa ya, jadi saya kan S2-nya di Amerika, keterima di Duke University, dapat 2 beasiswa gitu. Biasanya orang kalau ngelihat kayak, oh ya keterima di Duke University, pakai beasiswa Fulbright, dapat 2 beasiswa lagi kayak. Nah tapi yang orang nggak tahu tuh sebenarnya kayak saya ngelewatin proses itu tuh lumayan berdarah-darah, dan kayak prosesnya itu sekitar 2 tahun untuk bisa dapat sampai ke sana, dan itu tuh sempat ditolak kira-kira 10 sekolah dan atau beasiswa. Termasuk saya juga ditolak sama Stanford MBA. Saya ditolak sama Harvard MBA 2 tahun berturut-turut. They reject everyone. Dan of course ini bikin saya down gitu, karena saya tahu kayak ada teman-teman saya yang apply-nya bareng-bareng, kayak mereka keterima ke Stanford, atau bahkan mereka keterima ke Harvard, atau bahkan kayak ada a good friend of mine yang keterima di Harvard dan Stanford, terus kayak dia harus memilih salah satu di antaranya, terus gue yang kayak, apa yang salah dengan aku gitu. Jadi kayak selalu ada perasaan-perasaan kayak gitu. Terus waktu itu saya ingat banget, jadi kalau apply MBA itu ada skor yang harus disubmit, namanya skor GMAT. Jadi kalau TOEFL itu skor untuk bahasa Inggris, skor GMAT itu untuk logika sama matematika. Nah, jadi waktu itu saya pengen menargetkan, jadi skor maksimalnya itu 800. Saya tuh menargetkan paling nggak bisa nembus 700 aja. Itu udah susah banget, udah 700. Dan saya tuh kalau ingat banget, bahkan saya tuh sampai cuti dari kantor selama 2 bulan untuk nulis esainya, nulis aplikasinya, sama ikut kelas GMAT-nya. Jadi pertama itu mulai dari kayak cuman pertama kali uji coba tuh kayak 400, skornya masih jelek banget, cuman kayak dari 800 saya cuma dapat 400, terus naik jadi 500 sekian, terus naik jadi 650. Terus kayak percobaan terakhir nih, karena setiap kali tes kan bayar kan, jadi nggak mungkin gitu bisa tes tiap minggu tuh nggak mungkin. Jadi tes terakhir, udah nih saya yakin banget nih, kayaknya I'm doing fine nih, kayak udah belajar mati-matian, kayaknya gue bisa lah jawab nih. Terus kayak di kelas les gitu, gue kayaknya juga nggak bego-bego amat gitu, kayaknya dapet lah. Dapatnya berapa coba? Targetnya 700, dapatnya saya 690. Jadi kayak cuma beda 10 poin. Jadi waktu itu saya ingat banget pulang dari tempat tes GMAT, waktu itu tesnya di UI. Nah, di taksi itu nangis, karena saking keselnya, kayak ampun dikit lagi. Ya of course kayak saya akhirnya harus merelakan diri untuk apply dengan skor yang sebenarnya dikit lagi tuh udah nyampe 700, dan 700 tuh kayak di-consider nih kalau 700 GMAT-nya udah oke. Jadi proses itu panjang. Oke. Sekarang saya mau minta gagal mencintai diri sendiri. Oke. Michelle dulu deh cerita gagal mencintai diri sendiri. Oke, cool. Oke, jadi teman-teman, jadi dulu itu aku orangnya very insecure.
ya biasalah kayak masa SMA, SMP itu aku sering ngeliatin sosmed ya kan, and obviously banyak banget like my friends pada cantik-cantik semua, pada kurus-kurus semua, and I remember itu gampang banget buat aku compare myself like physically sama mereka, and dan I remember like something that make me sangat like susah banget untuk intai diri sendiri is when my family sometimes like my family members kayak keluarga tuh juga ikut kayak like criticize my appearance yang membuat aku itu udah insecure banget gitu at that time. I'm gonna give like a concrete example. So dulu itu like dulu tuh aku pakai sepatu balet ya kan, dulu SD tuh sering pakai sepatu balet. Nah kan tuh shape-nya kan kayak like meruncing gitu loh Kak Ayu. And so because of that tuh my feet tuh juga, jadi kakiku tuh juga ikut kayak ngeruncing gitu loh Kak Ayu. Like you know like that classic kayak the girl yang suka pakai sepatu tinggi yang like kakinya tuh pokoknya aneh gitu ya kan. I remember gitu dulu pas kecil tuh like my aunt sama my om tuh sering bilang kayak your feet is so weird ya, like yo you know kayak like nanti bakal nggak ada yang suka gitu loh, like and that was my feet, you know, kayak nggak ada orang yang bahkan ngeliatin kaki gue aja diomongin gitu loh Kak Ayu. So really small things like that gitu. And I remember dulu itu kan, sekarang aku pakai behel ya kan guys. Dulu itu gigi tuh jelek banget, kayak aku tuh nggak berani senyum Kak Ayu because my teeth was like cross biting. So I think itu kayak kegagalan untuk mencintai diri sih that time. Because I really let semua orang around me to sort of define apa sih yang membuat aku cantik or like define my self-worth sih Kak. So sekarang kayak sebenarnya sih yang diomongin dulu sih masih tetap ada ya Kak Ayu, tapi mungkin sekarang aku udah belajar untuk gimana sih overcome it. Jadi sekarang kan aku bisa ngomong di depan kalian, bisa senyum-senyum. Itu udah berproses lama banget sampai aku bisa se-confident ini untuk pamer kegagalan di depan 97 orang. So yes guys, aku juga pernah susah banget gagal mencintai diri sendiri. Oke, giliran saya. Saya tuh kan kalau kita di Indonesia gitu ya, itu selalu kalau iklan-iklan itu kan selalu ada krim pemutih gitu. Bahkan waktu saya kecil itu tuh ada iklan krim pemutih, namanya ada saudara kembar Sinta dan Santi. Dan waktu itu ada satu cowok, dan cowok ini memilih Sinta karena saya ingat banget karena kulit Santi tak seputih Sinta. Jadi itu tuh kayak, saya tuh ingat banget, saya tuh tumbuh besar dengan bombardir pesan-pesan itu gitu, di iklan, di TV. Bahkan meskipun saya berusaha untuk nggak percaya, saya kan orang Jawa banget ya, jadi kulitnya tuh sangat coklat. Plus saya tuh sejak kecil suka berenang, terus suka scuba diving. Jadi kayak nggak mungkin lah saya bisa jadi putih berkilau-kilau tuh nggak mungkin. Seputih Sinta tuh nggak mungkin. Jadi saya tuh selalu membayangkan bahwa saya tuh nggak cantik gitu, karena kulit saya gelap. Terus habis gitu, dan itu tuh butuh waktu lama banget untuk, terus akhirnya kayaknya ketika saya ke luar negeri, saya tuh baru tahu bahwa ternyata yang terobsesi sama kulit putih, itu tuh cuman di negara-negara Asia. Karena sebenarnya kalau di luar negeri, itu tuh kayak kulitnya orang Asia yang coklat-coklat gini, tuh dibilangnya tuh beautiful gitu. Jadi nggak ada kayak, oh kamu kulitnya putih, cantik, dan kamu kulitnya lebih hitam, kamu pakai krim dong supaya lebih putih gitu. Itu tuh nggak ada. Jadi kayak bahkan beneran waktu itu saya tuh salah satu momen saya adalah saya lagi scuba diving, ada saya kan, kalau scuba diving, bahkan kalau scuba diving di Indonesia tuh banyak bule-bulenya gitu. Saya sendirian, terus ada banyak bule-bule, terus ada satu perempuan, dia itu kayaknya orang Asia gitu, tapi lama tinggal di Eropa, jadi udah pergi sama pacarnya gitu. Terus habis itu ada yang nanya, kamu orang mana sih? Kok kulit kamu cantik sekali kayak gitu? Terus waktu itu saya mikir kayak, oh kulit Asia tuh cantik ya, buat orang lain tuh ternyata cantik gitu. Ternyata kayak saya tumbuh besar dengan kayak ngerasa saya nggak cantik karena kulit saya gelap. Terus itu tentu saja satu. Terus habis gitu, dan itu tuh ngefeknya kemana-mana, karena kadang-kadang itu ngefek ke ke cara orang memperlakukan saya. Saya tuh ingat banget. Jadi karena saya berkulit coklat,
bermuka Jawa dan pakai jilbab, saya tuh dulu kalau lagi di bandara itu pernah berkali-kali di stop karena dikira TKW. Jadi kan dulu saya tinggal di Singapura. Saya tinggal kerja di Singapura agak lama. Terus habis gitu kerja di kantor. Terus ketika setiap kali pulang ke Indonesia itu pasti ditanya, kamu sekolah atau kerja? Kerja. Oh kalau gitu barisnya di sebelah sini gitu. Ada barisan khusus TKW. Terus kayak, tapi kan saya kerjanya bukan, tapi kan saya kerja, bahkan saya nggak dikasih kesempatan buat buat menjelaskan gitu. Ya udah kamu barisnya di sini aja. Dan waktu itu saya ngerasa kayak, oh ternyata bahkan saya tuh didiskriminasi berdasarkan penampilan saya gitu, karena saya muka Jawa dan kulit coklat. Jadi dan itu didiskriminasi di negara sendiri gitu. Jadi saya selama bertahun-tahun sih sebenarnya kayak growing up dan ngerasa saya nggak cantik, nggak sempurna, nggak baik-baik aja. Nah, tapi kemudian lama-lama sambil belajar, oh ternyata kadang-kadang kita tuh jahat banget gitu sama diri kita sendiri. Kita tuh sering banget me, memperlakukan diri kita lebih jahat daripada orang memperlakukan kita sendiri gitu. Jadi pelan-pelan sih belajar untuk nggak ngata-ngatain diri sendiri. Kadang-kadang bayangin aja kalau misalnya kita di depan cermin gitu, kadang-kadang tuh kita mikir kayak, ih gila matanya jelek banget, atau ih gila giginya jelek banget, atau ih ininya gitu. Jadi kayak banyak banget cacian dan makian yang kita omongkan sendiri ke kepala kita sendiri, dan itu masuk. Jadi sebenarnya bisa menjatuhkan banget. Oke. Terakhir Michelle. Okay, cool. Okay, wait, let's see. There's so many. God, I think you should pick the last one because there's so many and I'm really confused. Okay. Expectations? Boleh ekspektasi orang gitu ya? Yeah. Yes, silakan Michelle. Okay, cool. Jadi mungkin aku harus cerita that I feel kayak like my parents raised me very well sih. Kayak sebenarnya I think orang tuaku itu mempunyai parenting style yang paling bagus sih Kak. Karena mereka nggak pernah naruh ekspektasi to me. Jadi ketika kayak ada ujian tuh mereka nggak pernah bilang kayak targetnya harus segini loh. Kalau dalam kuliah mereka nggak pernah bilang kayak kamu harus masuk Stanford, kamu harus masuk Harvard. Kayak my parents never force me to do something that kayak I don't want gitu. Jadi sebenarnya kalau if I'm being honest, aku tumbuh di dalam environment di mana my parents tuh nggak pernah naruh ekspektasi, tapi cuman kasih value apa sih yang mereka mau di dalam anaknya gitu. So I was very lucky in that sense. But I think dalam term expectations tuh bukan expectations from my parents karena mereka always support me, but really expectations dari diri sendiri. So I think kayak like aku tuh punya banyak ekspektasi ya Kak buat diri sendiri, and my biggest failure itu ketika I beat myself up if I don't achieve that expectation gitu. Jadi contohnya ketika I think kapan ya? Dulu tuh aku mau ikut kompetisi Harvard Model Congress Asia gitu Kak. Nah, aku tuh ngelihat semua seniorku lewatin proses itu. Oh, mereka kok bisa ya compete gitu. Nah, tapi ketika aku mau compete tuh like aku tuh nggak punya duit Kak. Like nggak punya duit, but like aku respect my parents enough not to ask gitu. Soalnya itu dulu biayanya sekitar 40 juta gitu. So I think kayak dalam waktu itu tuh aku beneran marah banget ke diri sendiri, kayak like oh no, kayak kenapa kamu nggak dapat beasiswa gitu, or like why don't you achieve this biar kayak ada yang nanyain gitu. So not my parents' fault, and mereka nggak pernah expect me to do that, tapi beneran like how I react ketika ekspektasi itu nggak dicapai. Karena I realize throughout my life yang kasih ekspektasi itu diri sendiri, like all of this kayak nyari beasiswa Iman Usman, beasiswa ke UBC, itu semua datang dari diri aku sendiri. And I think like the biggest failure is when I treat myself badly ketika ekspektasinya itu nggak dicapai. So yeah, super grateful for my parents for their parenting style gitu sih sebenarnya. Yay, mirip banget sih sebenarnya Shell. Jadi saya tuh orang yang kalau
kalau istilahnya teman saya tuh ambisius sejak lahir gitu. Dan kenapa ambisius sejak lahir? Mungkin karena saya sebenarnya ngerasa sangat insecure sama diri saya sendiri. Jadi ini misalnya sekarang lagi ngomong kayak gini ya, ini tuh saya kayak selalu mikir kayak, ini orang-orang masih ngedengerin nggak ya? Aduh, ini orang-orang suka nggak ya sama jawaban saya? Ini orang-orang ada yang drop off nggak ya dari call-nya gitu. Sejak tadi tuh saya ngeliatin kayak, oh angkanya masih naik, berarti belum ada yang terus. Jadi kayak pikiran-pikiran ini tuh kayak ada terus di kepala saya, dan itu tuh melelahkan. Jadi, dan itu tuh ekspektasinya bukan dari orang, ekspektasinya itu dari saya sendiri. Dan itu tuh membuat saya jadi nggak jadi lari-lari terus gitu kan di kepala. Jadi capek sendiri. Jadi dan itu sih sebenarnya menurut saya itu sesuatu yang saya sampai sekarang belum benar-benar bisa overcome. Jadi perasaan insecurity, baik dalam hal penampilan, dalam hal pencapaian, dalam hal kualitas pekerjaan, itu tuh sesuatu yang sampai sekarang saya belum bisa overcome. Tapi paling nggak sekarang saya sadar bahwa saya itu cenderung keras sama diri saya sendiri. Jadi setiap kali saya kayak gitu, saya selalu mengingat-ingat, Ayu, kamu harus menjadi sahabat yang terbaik buat diri kamu sendiri gitu. Jadi nggak boleh malah jadi orang yang keras sama diri kita sendiri. Soalnya kan kita tuh sahabatnya sama diri kita sendiri gitu. Kita tuh kadang-kadang paling keras, paling kasar sama diri kita sendiri. Jadi itu it takes years untuk saya bisa sadar bahwa saya tuh ternyata selama ini keras dan kasar sama diri kita sendiri. Maybe I just wanna add something quick ya Kak. Jadi kan tadi banyak banget yang cerita, and I just wanna say kayak sebenarnya itu ada proses yang harus dilakukan setiap hari. Nah, contohnya ya, like in terms of beating myself up. Nah, kemarin tuh kan Kak Ayu tanyakan aku baru interview di salah satu like consulting firm. And setelah interview itu, I was like, oh my god, like itu kok like I did so badly, you know, like padahal mungkin pas aku cek recordingnya kan I record myself gitu kayak oh kok lumayan aja gitu loh, kayak I feel kita tuh terlalu self-critical at times. Nah, this is my plant sih guys. Nah, ini di sini tuh ada tulisannya karena biasanya pas aku kerja, aku tuh taruh semua tanamanku di depan gitu. Nah, semuanya tuh punya post-it gitu loh guys. Ini ada tulisannya. Itu mirrored Kak? Can you read it? Yes. No, we can read it. Oh cool. Okay, wait. Okay, basically it says tuh kayak just take it one step at a time. You got this gitu loh. Jadi kayak setiap hari itu aku harus ngingetin diri sendiri loh Kak, meskipun aku udah sukses gini masih ada proses untuk kayak be kind to myself, reassure myself that like I got this, you know. And you all got this, guys. 102 of you. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Jadi saya sama Michelle tadi udah milih beberapa pertanyaan dari 200-an lebih pertanyaan yang masuk. Saya duluan ya. Jadi ada pertanyaan dari Aulia Admeiva Fitri atau Fitri Aulia Admeiva. Bagaimana caranya berhenti menjadi orang yang nggak enakan? Apakah Michelle ada jawabannya? Gimana caranya berhenti jadi orang yang nggak enakan? Sebenarnya aku belajar ini dari Kak Ayu sih. Oh, gimana tuh? Iya, dulu kan like I was always shy Kak kalau mau ngomong sama orang yang lebih hebat dari aku, kayak like gak enak, kayak maybe aku ngambil waktu dari mereka, like they could be something more useful, or maybe kayak dulu tuh aku selalu insecure kalau mau ngomong sama orang yang the truth gitu. Aku selalu kayak, aduh gimana sih ini nanti friendship-nya gak enak gitu loh. Nah, I find yang paling membantuku is like conveying that it comes from a good place. Jadi sebelum aku ngomong yang hal itu yang mungkin nusuk, aku pasti coba bilang ke orang itu like, oh ini sebenarnya datang karena mungkin like gue temenmu, or like I really respect your time gitu. Trying to make sure that they know I'm coming from a good place gitu. Nah, setelah mereka udah tahu, kayak sebenarnya aku ngomong ini karena aku genuine, sincere, mau yang terbaik untuk mereka, dan mungkin yang terbaik untuk relationship kita, nah baru aku coba kasih the spicy, kata-kata yang mungkin spicy gitu. Kalau dari saya tuh juga orangnya sebenarnya sangat nggak enakan, jadi sering banget kayak sungkan kalau misalnya kayak ngambil waktunya orang atau takut ngerepotin atau saya ya apapun lah, saya jadi kadang-kadang tuh sungkan untuk minta tolong. Nah jadi saya tuh biasanya, tapi itu kan
Itu kan yang elemen yang nggak rasionalnya nih. Elemen yang rasionalnya biasanya saya berusaha untuk, ya udah kalau gitu opsinya apa gitu. Oke, kalau misalnya sekarang saya nggak enakan, padahal misalnya untuk menyelesaikan pekerjaan A, saya harus mendapatkan data dari seseorang. Tapi atau misalnya saya harus mewawancara orang ini, saya harus nanya-nanya ke orang ini, atau saya harus set up meeting sama orang ini supaya pekerjaan saya bisa selesai gitu. Nah terus saya bakal menuliskan opsinya. Opsinya apa aja sekarang yang saya punya? Saya ngerasa nggak enak. Kalau saya nurutin perasaan nggak enak, maka saya nggak akan kontak orang ini. Saya tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Tapi kalau misalnya saya nggak mau nurutin perasaan nggak enak ini, saya akan kontak orang ini dan saya akan bisa mendapatkan data-data yang saya butuhkan, informasi yang saya butuhkan supaya saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Pilih mana? A atau B? And then kayak it becomes really clear. Oh iya ya, jadi seharusnya ya kita tetap melakukan apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Kita nggak boleh nggak enakan, karena kalau kita nggak enakan kemudian ya jadi kerjaannya nggak selesai. Jadi biasanya saya selalu berusaha untuk memetakan opsi-opsinya secara rasional, karena kalau udah dipetain secara rasional tuh sebenarnya satu, kemudian kita jadi sadar bahwa kita tuh sebenarnya sangat emosional dan sering sekali kadang-kadang kita mengambil keputusan karena kita emosional. Gitu. Next question, Michelle, do you Okay. Okay, maybe gimana sih kakak, there was a question like, gimana kakak bisa stop untuk merasa insecure karena lingkungan atau past experience gitu? Bagaimana menyembuhkan your wounds of insecurity, Kak? Oke, nih ya, saya kasih rahasia, catat baik-baik. Yang udah pegang HP, udah pegang notes, pegang kertas, pegang bolpen, catat baik-baik. Saya punya resep punya rahasia untuk jawaban pertanyaan tadi. Gimana caranya menyembuhkan insecurities? Jawabannya adalah nggak bisa. Jawabannya adalah nggak bisa. Nggak ada resep, nggak ada obat, nggak ada mantra yang bisa menyembuhkan insecurities. Dan menurut saya, itu tuh irrelevant. Jadi, ada yang bilang, gimana sih caranya atau ada yang nanya gitu, gimana caranya agar kita nggak takut? Gimana caranya agar kita bisa nggak ragu-ragu dalam mengambil keputusan? Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan, jadi pertanyaannya menurut saya nggak pas, karena pertanyaan yang tepat adalah bagaimana caranya kita, meskipun kita merasa insecure, meskipun kita merasa takut, meskipun kita merasa ragu-ragu, kita tetap bisa mengambil keputusan yang terbaik. Jadi pertanyaannya bukan gimana caranya agar kita nggak insecure, tapi gimana caranya agar meskipun kita merasa insecure, kita tetap bisa melakukan yang terbaik. Nah, kalau itu ada jawabannya. Kalau itu jawabannya, yang menurut saya yang paling penting, dan ini juga saya omongin di sesi yang kemarin, kita harus mengambil risiko meskipun kita sedang takut. Jadi salah satu mentor saya itu pernah bilang, be brave, take the risk, be bold, take the risk before you think you're ready. Jadi beranilah, ambillah risiko sebelum kamu pikir kamu siap. Karena kalau kita ngambil risiko setelah kita pikir kita siap, apa yang akan terjadi? Kita tidak akan pernah siap. Jadi ambil risiko sebelum kita siap. Dan ini scientific gitu. Jadi ada risetnya. Jadi kalau misalnya ada sebuah lowongan pekerjaan, misalnya ada persyaratannya, ada 10 persyaratan gitu. Itu laki-laki itu more likely untuk ya udahlah hajar aja dulu, daftar aja dulu. Tapi kalau jadi nggak peduli itu sesuai sama kriteria apa enggak, pokoknya hajar aja dulu. Sementara perempuan itu more likely untuk ngeliatin tuh kita meet the criteria apa enggak, kita sesuai sama syaratnya apa enggak. Kalau nggak sesuai, kita nggak akan daftar. Jadi bisa ditebak kan siapa yang akan mendapatkan lebih banyak kesempatan. Orang yang lebih banyak mencoba, yang akan mendapatkan kesempatan. Jadi ini salah satu prinsip hidup saya, hajar aja dulu, coba aja dulu. Karena kalau kita nggak nyoba dulu, nggak hajar dulu, nggak nyoba. Jadi kalau kita tidak memberanikan diri untuk mencoba, sebelum kita pikir kita siap, we will never be ready. We will never be ready. Dan kita nggak akan pernah ngerasa nggak insecure. You will always feel insecure. Karena semakin kita sampai pada satu level, ini misalnya saya gitu kan, kadang-kadang misalnya kayak mungkin orang kayak, tapi kan Kak Ayu nggak mungkin kayak insecure, kayak, oh don't worry, kayak I feel insecure all the time. Ini orang-orang yang seusia saya misalnya, ada yang udah jadi prime minister gitu, Jacinda Ardern gitu, she's already a prime minister and she's doing very well di New Zealand. What am I doing?
Atau misalnya ada orang yang seusia saya, dia udah dapat investor dari berapa triliun atau whatever US dollar gitu. Atau misalnya ada orang lain, kelihatannya keluarganya baik-baik saja dan anaknya kayak setiap pada level yang kita alami sampai pada hidup, akan selalu ada momen kita ngerasa insecure dengan orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang kita lihat. Jadi rahasianya adalah kita nggak akan pernah bisa ngerasa nggak insecure. Michelle. Okay. Jadi kemarin tuh I just finished listening to podcastnya Mera Anastasia, Kak. Like, yeah, I think you know her juga. Nah, kita tuh punya strategi yang sama dalam menghilangkan rasa insecure gitu. Tapi like what Kai said, gak pernah akan hilang like forever. Nah, untuk cara aku sih, aku coba cari tahu kenapa sih aku insecure gitu waktu itu. Nah, similar to si Mama, jadi tuh kita insecure karena waktu itu tuh aku merasa kayak aku tuh nggak ngapa-ngapain gitu loh, Kak. Belum punya dampak ke orang, kayak aku tuh waktu kelas 11 tuh masih cuman sekedar mahasiswa doang, Kak. Terus aku ngeliat teman-temanku tuh kayak, kok mereka udah bisa bantuin orang banyak banget ya, kok dia udah bisa bikin bisnis, bantuin petani, like what am I doing gitu loh. Nah, untuk situasi Mama kan she was like, dia tuh belum nulis buku, belum bikin film sama Ernest. So at the same time, like I relate so much to that feeling, you know, kayak merasa tuh kayak aku tuh belum punya karya yang tangible gitu loh, Kak. But that is my answer. Jadi mungkin untuk teman-teman di rumah, aku mau encourage kalian untuk cari tahu kenapa sih kamu insecure, terus melakukan tindakan like sesuai the reason. My process yang biasanya aku lakukan is like I ask like pertanyaan yang very general, terus setelah aku dapat answer-nya, aku tanya lagi why gitu loh. Sampai akhirnya udah nanya why, sampai akhirnya punya core alasannya. Ya, makanya itu I think self-awareness is super important kalau kalian mau coba mengurangi rasa insecure gitu. Karena kan tadi aku udah cerita banyak banget tentang insecure aku. Tapi like I'm focusing on my strengths gitu, not on my insecurities. Makanya bisa bicara di depan kalian hari ini. Namanya juga, jadi satu hal yang jadi otak manusia itu kan secara biologis itu sebenarnya selalu memikirkan atau mengingat hal-hal yang negatif. Jadi kalau zaman dulu gitu ketika manusia itu kita masih hidup di gua, masih nomaden, kita makannya masih dari tanaman-tanaman yang ada atau kayak binatang yang ada di muka bumi ini gitu. Kita makannya nggak bisa beli di supermarket atau nggak bisa beli di GoFood gitu ya. Itu kita kan mengandalkan pada ingatan kita, mana tanaman yang boleh dimakan dan mana yang nggak boleh dimakan, mana yang beracun. Coba, misalnya ada 3.000 jenis tanaman, dan misalnya ada 10 jenis tanaman yang beracun, dan ada 2.990 yang tidak beracun, kira-kira lebih gampang mengingat yang mana? Lebih gampang mengingat yang 10 yang beracun atau lebih gampang mengingat yang 2.990 yang tidak beracun? Tentu saja akan lebih gampang mengingat yang beracun kan? Karena itulah lebih gampang, makanya otak kita selama ribuan tahun kemudian jadi lebih gampang untuk mengingat hal-hal negatif karena kita terbiasa untuk berusaha melindungi diri kita sendiri dengan hal-hal negatif. Nah, makanya ketika ada kejadian-kejadian negatif, ada hal-hal yang bikin kita insecure, itu tuh kita lebih gampang ingat daripada hal-hal yang positif. Nah, otak kita itu harus dibantuin agar bisa mengingat hal-hal yang positif. Caranya gimana? Tulis catatan syukur. Jadi saya tuh rutin banget nulis catatan syukur setiap hari, setiap malam. Beneran setiap malam. Kadang-kadang banget kalau saya lupa, besok paginya begitu bangun saya tulis. Kenapa? Itu tuh membantu banget agar ketika saya tidur saya ngerasa lebih tenang. Jadi meskipun hari ini parah banget, misalnya hari ini saya ngerasa kerjaan kacau, saya dibully, misalnya to the point, misalnya sampai saya nangis, tapi paling nggak saya tahu selalu ada yang bisa disyukuri. Nggak mungkin nggak ada. Jadi saya tuh percaya otak tuh kayak otot, harus dilatih. Kalau kita rajin push up, ya makin lama kita makin jago push up. Kalau kita rajin latihan nyanyi, kita makin lama suaranya makin bagus. Kalau kita rajin latihan berbahasa asing, makin lama akan makin jago. Kalau kita rajin latihan nyinyir,
kita akan jadi lebih jago nyinyir. Kalau kita rajin latihan bersyukur, kita akan jadi lebih jago bersyukur. Itu menurut saya it's just logical. Jadi, dan ada yang bilang, tapi nggak sempat ucapan syukur, nggak mungkin nggak sempat. It's just 5 minutes, 5 menit sebelum tidur. Kalau kalian sempat Instagraman, kalian sempat Twitteran, sempat Facebookan, nggak mungkin nggak sempat ucapan syukur. 5 menit, coba ya, tulis deh. Tulis 5 menit, apa yang bikin kalian bersyukur hari ini. Apapun. Kalau misalnya hari ini tidak ada yang menyenangkan, bahkan misalnya hari ini kalian lagi sakit, bahkan misalnya ada anggota keluarga yang barusan meninggal misalnya, tetap tuliskan apa yang masih bisa disyukuri, karena pasti masih ada yang bisa disyukuri. Pasti masih ada. Misalnya waktu itu ada teman dekat saya yang setelah lama sakit kemudian meninggal gitu. Saya sedih banget, tapi satu hal yang saya syukuri adalah saya bersyukur dia udah gak kesakitan lagi. Jadi pasti ada yang bisa disyukuri. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Dewi Maharani atau Maharani Dewi. Apa itu self-compassion dan bagaimana cara meningkatkannya? Michelle, mau jawab duluan? Okay, cool. Jadi mungkin my idea of self-compassion itu beneran kayak loving yourself and treating yourself as if you are like the most important person in your life gitu loh. Ini adalah quote yang aku baca dari buku, I forgot which, like The Happiness Project, I think. Jadi itu kayak bukunya tuh cerita kayak kita ngabisin energi banyak banget untuk membuat orang lain senang, tapi kita itu we spend so little time to invest in our own happiness gitu loh. Jadi mungkin 90% of our energy buat nyenengin orang tua or like our friends, our family, that's great, you know. Tapi kita mungkin only spend 10% to be nice to ourselves. So maybe how I'm building self-compassion sekarang is setiap hari I try to okay, I'll go Indonesian mode, sorry. Setiap hari aku coba untuk membuat waktu untuk refleksi atau mungkin meditasi gitu, Kak. Nah, meditasi kan dari dulu kan seorang selalu bilang kayak, oh susah banget sih, kayak nggak punya waktu, nggak punya skill. Nah, my method itu namanya walking meditation atau nggak moving meditation. Jadi setiap hari itu aku bakal nyempetin waktu untuk mungkin jalan di luar rumah gitu sebentar, sejam gitu. Only to talk to myself gitu, kayak nanyain kayak, oh hari ini gimana sih, kayak hari ini kamu rasain apa, kayak are you happy, kemarin capek ya, kenapa sih capek banget minggu ini, like really talking to myself seperti aku itu my BFF gitu loh, Kak. And then self-compassion, I think it's also about how I want to treat myself when I'm high and when I'm low gitu, ketika aku udah sukses dan ketika aku lagi jatuh, Kak. Jadi misalnya kalau lagi jatuh tuh, I don't want to be mean to myself. Banyak orang yang pernah cerita tuh kalau mereka jatuh, mereka bakal kayak, oh kenapa sih kayak kamu tuh jatuh karena ABCD gitu loh. Lain kali harus CDEFG, like very rational. Tapi kan like if your friend fails, kayak kalau ada teman kamu yang gagal gitu, pasti you'll say like, okay, it's okay, masih ada next time, like you can do it again, I believe in you. Kita makan es krim dulu. Yeah, let's eat ice cream gitu. Jadi that is my strategy. Ketika aku gagal, aku mau spend time untuk reflect and be nice to myself, baru mungkin evaluasi setelah udah makan es krim, udah very nice to myself. I think sebenarnya self-compassion itu datang dari action yang kita ngambil setiap hari yang mungkin terlihat kecil, tapi as you do it every day, bakal impact-nya lebih besar sih, Kak. Yes, saya juga sepakat banget sama Michelle. Jadi self-compassion itu adalah intinya adalah upaya kita untuk mencintai diri kita sendiri. Dan itu tuh sering banget susah kita lakukan. Kenapa? Karena kita nggak pernah diajarin. Kita di keluarga jarang banget ada keluarga yang pernah ngajarin self-compassion. Di sekolah juga nggak pernah diajarin self-compassion. Akhirnya kita sering banget jadi kasar dan keras sama diri kita sendiri. Jadi mirip banget sama trik yang tadi dibilang sama Michelle. Kalau saya juga ngebayangin, seandainya ada, misalnya saya gagal. Terus kan saya biasanya udah langsung ngata-ngatain, wah gila yuk, bego banget sih yuk, wah gitu aja nggak bisa, aduh udahlah gagal banget lah gitu. Tapi biasanya saya berhenti dulu sebelum saya ngata-ngatain diri sendiri. Saya tanya, ini seandainya sahabat saya atau misalnya ibu saya gitu ngelihat saya gagal, kira-kira sahabat saya atau ibu saya ini bakal ngomong apa ya? Kan kemungkinan besar dia akan meluk saya, kemungkinan besar dia akan bilang, no it's gak apa-apa, kayak gak apa-apa gagal sekarang, karena pasti
pasti belajar gitu. Apa sekarang kamu mau makan apa? Udah makan dulu deh yang enak, tidur dulu gitu. Mau nangis nggak apa-apa, nangis aja dulu. Nanti kalau misalnya kamu udah ngerasa lebih tenang, baru kemudian kita coba petain. Enggak kok, kamu nggak bego, kamu nggak dodol, it's okay, kayak pasti belajar. Kan kita akan, maksudnya sahabat saya dan ibu saya kan akan kayak gitu. Nah, pergunakanlah lensa itu untuk memperlakukan diri kita sendiri. Jadi kalau kita bayangkan kalau misalnya kita ngata-ngatain orang kayak gitu kan nggak mungkin kan. Jadi misalnya ada sahabat kita gagal kan kita nggak mungkin dibilang wah lu bego, lu gagal banget. Jadi orang wah udahlah, nggak mungkin gitu. Tapi kita sering banget kasar banget sama diri kita sendiri. Jadi misalnya nih kita misalnya kita habis public speaking gitu, terus misalnya kita agak keserimpet dan agak nggak lancar, kadang-kadang kita setelah turun kayak gila bego banget, aduh dodol banget, aduh gila gue udah nggak mau lagi public speaking. Padahal kalau misalnya itu teman kita, sahabat kita kan pasti akan bilang nggak kok, ya emang sih tadi kedengeran agak keserimpet sedikit, tapi that's okay karena sebenarnya speech-nya in general oke dan orang masih bisa memahami. Jadi pokoknya kita masih tetap berusaha menyayangi, membesarkan hati, dan seperti itulah kita juga harus memperlakukan diri sendiri. Karena kalau kita nggak kayak gitu, kita tuh kadang-kadang nggak sadar bahwa apa yang kita katakan sama diri kita sendiri tuh ngefek banget. Jadi harus hati-hati banget. Oke. 3 menit lagi. Apakah Michelle mau ngambil satu pertanyaan lagi? Oke, maybe tadi tuh ada pertanyaan Kak tentang kayak takut mencoba sih Kak. Like mencoba. Oke. Sebenarnya like that's super normal. Aku dulu juga takut mencoba banget, but I'm really lucky karena my family, orang tua aku tuh selalu bilang kayak ya udah coba aja, like what's the worst that could happen gitu loh. Ketika aku bilang ke mama kayak mom, gimana nih kalau aku do A terus hasilnya B mom, kayak apa, like what am I gonna do gitu loh. Terus my mom tuh selalu nanyain kayak okay, kayak if you do A terus hasilnya C yang lebih bagus gimana? And then I'd be like, ya udah sukses dong. And she'd be like, ya udah kan bakal ada 2 outcome, B atau C. She would always tell me kayak ya udah B or C. Like kalau what if B happens, di mana B itu keadaannya lebih buruk. And I'd be like, oh ya udah kalau if B happens then I'll just respond with C. Aku bakal ganti strategi untuk melakukan hal yang beda gitu. And then she would tell me kayak ya kan lihat tuh kalau mama tanyain tuh pasti ada backup plan gitu loh. Jadi what I can learn from this is ketika aku takut mencoba, like there is no really big reason to be afraid of trying gitu loh. Sometimes we think that the worst things will happen, but in reality like they might never happen. And especially kalau kalian gak mencoba, pasti kalian gak bakal tahu apakah yang akan terjadi adalah A atau B. Jadi my advice is just go for it, gitu. Yes. If you feel like you need support, I'll support you, gitu. Saya juga tadi lagi nyari-nyari, jadi saya tuh pernah baca buku, saya bahkan lupa judul bukunya, tapi yang saya ingat banget, saya ingat warna bukunya, tapi saya lupa judulnya. Tapi di dalam buku itu tuh ada satu chapter tentang memetakan ketakutan. Jadi kalau misalnya kita takut mencoba, itu sebenarnya bisa dipetakan. Kenapa sih takut? Nah, abis ini akan saya posting di story ya. Tapi di sini, ini tuh dia nge-list down kayak alasan-alasan kenapa kita bisa takut. Jadi apakah misalnya takut gagal, takut dianggap bodoh, takut terlihat konyol, atau rasa malu, takut ditolak, takut kecewa, takut dikritisasi, takut terluka, takut merasa sendirian, atau apa gitu. Jadi, abis ini saya posting di story, tapi menurut saya, penting banget buat kita untuk memetakan sebenarnya kita tuh takut mencoba karena takut apa. Jadi misalnya nih, buat yang misalnya lagi naksir sama seseorang gitu, kemudian kita takut mencoba untuk ngomong sama dia, itu kan biasanya karena kita takut ditolak. Jadi bukan karena takut mencoba aja gitu, tapi takut ditolak. Terus habis itu dipetain, persis kayak dibilang Michelle tadi. Terus emang kalau ditolak kenapa? Ya udah sih, dan kayak kita tahu dia nggak suka sama kita, ya udah deh kita move on dong, kita cari orang lain gitu. Atau misalnya kita daftar beasiswa, tapi kita takut mencoba. Kenapa? Coba dipetakan dulu. Kenapa takut mencoba? Oh mungkin karena takut tampak bodoh gitu. Ya
nggak apa-apa juga sih kan, ya mungkin memang saat ini belum pintar-pintar banget makanya belum dapat beasiswanya gitu. Dan kayak belajar lagi dan coba lagi. Jadi kayaknya tuh kalau udah dipetakan kayak gini, I think you will feel better, you will feel more rational, jadi lebih 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 apa ya, lebih rasional gitu terhadap terhadap rasa takut kita. Kemudian kita jadi tahu terus secara risikonya apa, dan kadang-kadang tuh sebenarnya risikonya kan nggak gede-gede amat ya, risikonya tuh biasanya risiko emosional gitu. Jarang banget sebenarnya kan kita takut mencoba karena takut risiko fisik gitu. Misalnya kayak saya takut mencoba karena kalau saya mencoba ini nanti risikonya saya bisa patah kaki gitu. Ya itu make sense gitu. Atau misalnya saya takut mencoba ini, kalau saya mencoba ini nanti risikonya dimakan sama harimau gitu. Ya itu make sense. Tapi sering banget kita tuh punya rasa takut yang sebenarnya cuma ada di kepala kita. Jadi itu dia. Jadi kalau takut mencoba, dipetakan. Nanti abis ini saya posting di Instastory. Kalau misalnya belum saya posting, tolong saya diingatkan. Oke, terakhir, Michelle, abis ngobrol-ngobrol ini, menurut lo apa sih satu pesan buat teman-teman yang di sini, buat yang masih merasa gagal, atau kayak masih ngerasa insecure, masih ngerasa takut mencoba, atau anything yang pengen lo sampaikan? Oke, jadi aku mau cerita. Jadi ketika pertama kali aku kuliah di university, itu ada salah satu dosen, dia nanyain, oh berisik banget ya Kak, can you hear the bus? Enggak. Oke, cool. Jadi ada salah satu dosen yang nanyain, kalian itu goalnya apa sih tahun ini? Nah, seperti biasa kan Kak, anak ambis tuh aku udah kayak ABC, aku mau ikut kompetisi, aku mau apa tuh jadi honor roll, dean's honor roll. Nah, ada salah satu temanku tuh dia cuman punya satu hal di listnya, di list goalnya. Dia bilang, aku mau gagal sebanyak-banyaknya di tahun pertama gitu. Like, and I was like amazed, you know, I was like, wow. And then I asked him ya kan, like dosennya juga nanya kayak, oh that's an interesting answer, menarik banget. Kenapa kamu mau gagal banyak banget di tahun pertama? Tahun pertama semua orang mau sukses di university ya kan. Terus dia bilang kayak, aku mau nabung kegagalanku sehingga nanti tahun kedua, tahun ketiga, I have enough failures so that I can succeed more gitu loh. So maybe my last message is buat kalian yang takut gagal, mungkin kita bisa mengambil opportunity ini untuk malah push ourselves out of our comfort zone dengan ekspektasi bukan untuk menang, bukan untuk menjadi juara, tetapi untuk belajar dan gagal dari pengalaman itu loh. And I actually did that this year, Kak. Kayak like I told you, like I joined improv, aku ikut kelas acting padahal nggak pernah acting, ikut kelas nyanyi nggak pernah nyanyi. But now I have so many experiences yang mungkin aku nggak bakal dapet kalau aku nggak datang ke university dengan mindset kayak aku mau gagal tahun pertama ini. Like I wanna try everything, I wanna fail at a lot of things, and I wanna learn gitu. So buat teman-teman di rumah semangat. Keren banget, gue suka banget. Kalau pesan saya buat teman-teman yang masih nonton di sini, saya pengen mengingatkan, dan ini sekaligus mengingatkan diri saya sendiri bahwa gagal itu nggak apa-apa, bahwa semua orang pasti pernah gagal. Jadi dan bahkan menurut saya kegagalan itu adalah sesuatu yang harus dirayakan gitu. Karena kalau kita mencoba, itu kan sebenarnya kemungkinannya cuma dua, kita berhasil atau kita belajar. Jadi sebenarnya kegagalan itu adalah proses pembelajaran, itu saya percaya banget. Jadi nggak perlu malu. Dan yang kedua saya juga mau ngingetin, kegagalan tuh kadang-kadang melukai kita dari dua cara gitu. Cara yang pertama adalah ketika kita gagal, itu kita biasanya ngerasa sakit. Dan yang kedua adalah karena kita berusaha menyembunyikan kegagalan ini. Karena kita malu atau menganggap itu aib atau menganggap itu tabu gitu. Nah, paling nggak saya mau ngajakin teman-teman untuk menceritakan. Karena setelah teman-teman cerita ke siapapun, ke sosial media, secara anonim, ke psikolog, ke orang yang terdekat, orang yang kita percaya gitu ya, itu tuh kita paling nggak 50%-nya nih, separuhnya nih, itu tuh udah nggak sakit lagi gitu. Jadi kita tidak lagi terbelenggu sama rasa malu dan rasa takut karena kita pernah gagal gitu. Jadi terima kasih banget buat Michelle yang udah cerita begitu banyak hal, senang banget.
Dan terima kasih banget buat semua teman-teman yang ada di sini. Saya dan Michelle masih akan tetap ada di sini selama beberapa menit ke depan. Kalau misalnya ada yang mau unmute, mau ngobrol, mau cerita-cerita boleh. Terus misalnya ada yang mau cerita-cerita di grup chat, mau share tentang kegagalannya, boleh banget. Kalau misalnya udah yang mau leave, mau lanjut ke acara selanjutnya, sampai ketemu di minggu depan. Buat yang puasa, selamat berpuasa. Terima kasih. Thank you guys so much for coming and listening. Yay! Hai. Hai Nanda, apa kabar? Hello. I'm with my father right now. Itu sama bapak ya? Sama ayah lagi ke Ayu. Hai ayah, apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi ada Kak Febri, Kak Yustika, Kak Nadira. Halo semuanya. Uh, Semuanya. Tahda Salsabila katanya mau sharing, boleh. Mau unmute, mau sharing sekarang juga boleh. Atau mau di chat juga boleh. Silahkan. Halo Kak. Hai Sahda, silahkan. Gimana? Jadi gini, mulai dari kelas 12 kemarin tuh saya bikin komunitas gitu. Komunitas kayak nama komunitasnya Open Your Mind. Nah, kita tuh bingung gimana apa aja sih program-program yang harusnya diadakan. Soalnya kita fokus sama remaja yang takut buat datang ke psikolog atau psikiater gitu. Wah, keren banget. Keren banget programnya. Saya personally nggak pernah ke psikolog sama psikiater. Michelle mungkin mau cerita nggak waktu Michelle ke konselor apa yang dilakukan ya? Oh, okay. So, my mom sebenarnya adalah is an amazing psychologist and like hypnotherapist. Jadi tadi pertanyaan apa sih kegiatan yang bisa dilakukan untuk komunitas, right? Is that the question? Untuk komunitas Open Your Mind, untuk membantu orang-orang agar mau ke psikolog gitu ya? Iya, soalnya saya juga sudah buka kayak open chat buat dengerin cerita mereka, terus mengarahkan mereka datang ke sana gitu. Selain itu apa aja gitu. Okay, I think kayak sebenarnya mungkin kalian bisa bikin live gitu sama psikolog, di mana mereka kayak like they just answer some questions dari dari remaja kan. Kalau secara online, you have to first introduce the idea of a psychologist, di mana psikolog itu bukan seseorang yang kayak ngasih obat atau asal kayak like giving crazy advice, you know. We need to humanize a psycholog. So maybe I would suggest like creating a fun live with a psychologist and then having like people give anonymous questions. Try to make sure that the psychologist is fun and chill and not someone who's like, menurut teori ini, kalau Anda harus bla 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 bla. Kan sebagai remaja nggak ada yang mau dengerin kayak gitu ya kan. Gue langsung swipe left, next live gitu. Ya. Terus kalau dari saya sih mungkin harus dipakai analogi kadang-kadang helpful. Jadi kalau misalnya kita misalnya kita tergores, ada paku gitu, kita tergores, itu kan mungkin ya udah dikasih betadine aja sembuh, nggak apa-apa gitu kan, dikasih betadine atau misalnya dikasih Hansaplast. Tapi kalau misalnya kita patah kaki, kita ke dokter dong, kita ke rumah sakit dong. Nah, begitu juga kalau misalnya kita mengalami luka mental, tadi kan luka fisik. Kalau misalnya kita mengalami luka mental, kalau misalnya mungkin masih kecil-kecil, nggak apa-apa, mungkin kayak kita tidur aja beres gitu, atau misalnya kita nangisin dikit beres. Tapi kalau misalnya udah sampai misalnya nangis berhari-hari, sampai nggak bisa bangun, sampai misalnya apalagi kepikiran mau bunuh diri, itu tanda bahwa we need help. Iya benar. Jadi kayak patah kaki tadi nggak mungkin tuh dikasih Hansaplast seberapa banyak nggak bakal sembuh. Jadi harus ke rumah sakit, harus ke dokter. Begitu juga dengan kita, kalau sakitnya udah berkepanjangan, harus ke psikolog. Itu sih menurut saya analoginya membantu sih. Terus saya mau tanya, program yang kalian udah kerjain itu apa aja? Kali aja biar saya bisa menyontoh gitu. Kalau di Perempuan Gagal itu kita mainly cerita-cerita kayak gini. Dadah-dadah buat semuanya yang mau leave, silahkan, nggak usah ragu-ragu. Terima kasih udah ikutan. Kalau misalnya kalau di Perempuan Gagal itu mainly kita share-share begini. Ini tadi kita record, terus habis itu bakal kita share di YouTube. Jadi dan biasanya kita tuh rame banget di Instagram kita, di email kita, karena biasanya setelah kita
kita cerita, ada orang yang menceritakan kegagalan, itu orang juga jadi termotivasi untuk menceritakan kegagalannya dia. Dan pasti, meskipun kita bukan psikolog, kita nggak bisa menyembuhkan, tapi orang tuh setelah cerita pasti lebih lega. Itu paling nggak langkah pertama dulu tuh. Nah, kayak gini, jadi membantu banget. Michelle mungkin mau cerita apa yang dilakukan sama Self-Love Warrior. Habis itu kita gantian sama yang lain ya, Sada ya. Oke. Iya. Jadi kalau di self love work kita beneran kayak nanggepin curhatan orang lain gitu. Jadi tim kita adanya namanya tim curhat gitu Kak Ayu. Kerjaannya literally untuk kayak ngasih encouragement ke orang lain, baca DM, untuk ngelihat kayak gimana sih bisa dibantu. It's really interesting karena banyak dari tim aku itu mereka juga masih mahasiswa, masih remaja juga. So it's really powerful in my opinion how something as simple as just letting them know kayak you can do it, or like mungkin kamu bisa maybe you can talk to this person gitu. Beneran cuman nanggepin curhatan seperti temen aja bisa membantu orang lain gitu loh Kak. And I remember kan dulu SLW masih kecil banget ya kan Kak. Aku masih busing gitu, masih yang di stand, masih yang kayak nyebarin poster tentang SLW. Nah ada salah satu orang yang datang untuk bilang kayak, "Hai, aku tuh dulu pernah cerita sama SLW." Dan akibat itu aku kayak nggak jadi bunuh diri loh Kak. And she joined my team to become a volunteer gitu. So that was something that I felt like, oh, you don't need to do amazing or really big things, like small actions done every day can have a really big impact. Itu kayaknya keren banget tuh Sahda, bisa dipakai tuh. Jadi cari volunteer untuk jadi tim curhat. Oke. Iya, bagus. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Thank you banget ya. Good luck ya. Kabar-kabarin nanti gimana. Kita chat-chatan di DM atau di IG story. Oke. Ya, hai Muhammad Farid Wajdi. Boleh, mau sharing? Silahkan. Seberasa lagi ini ya, lagi siaran radio. Silahkan. Jangan lupa passwordnya. Halo Kak Ayu, halo Kak Michelle. Halo. Kebetulan aku beberapa kali pernah ketemu sama Kak Ayu dulu di Pengajar Jelajah Nusa, kemudian juga waktu itu di rumah Pak Made Andi di Jogja waktu seminar beasiswa. Iya, of course. Sekarang aku lagi kuliah di Filsafat UGM, dan aku sering banget Kak kayak insecure dengan jurusan aku. Kayak misalnya untuk 1 tahun di tahun pertama aku perkuliahan ini aku udah apply sekitar 5 beasiswa mulai dari Kemendikbud bahkan di Manusman juga, dan aku gagal di ke-5 beasiswa itu. Dan sometimes aku ngerasa apakah ini karena jurusanku, apakah jurusanku memang kurang dipandang oleh para penyedia beasiswa ini dan segala macamnya. Akhirnya sering banget mendorong aku buat nggak berani mencoba hal-hal lainnya gitu. Aku sering terpaku dengan branding dan stigmatisasi dari masyarakat terkait jurusanku karena to be honest, salah satu dari orang tua aku juga sebenarnya nggak setuju dengan major yang aku ambil ini. Nah kakak punya nasihat atau semacam pesan mungkin ke aku supaya bisa terus berani mencoba mungkin Kak? Makasih Kak Michelle dan Kak Ayu. Terima kasih. Panggilannya Farid ya? Arit Kak, Arit, without S. Oke, siap. Sebenarnya tuh kan selalu ada jurusan-jurusan yang kita tuh banyak orang nggak paham kan. Pasti banyak orang yang nanya, ngapain kamu kuliah filsafat, nanti mau kerjanya jadi apa gitu. Ya kan, pasti banyak yang nanya kayak gitu. Menurut saya ini tuh, dan tentunya perannya harus 2 arah gitu ya. Kita nggak akan bisa mengharapkan society untuk berubah sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi Arit pasti punya alasan yang kuat kenapa Arit mau kuliah di filsafat. Dan menurut saya itu penting untuk dibuat membumi. Menurut saya salah satu contoh ada beberapa contoh orang-orang yang menurut saya kece banget dalam membumikan ilmu mereka, sehingga membuat mereka relevan, bahkan bukan buat orang yang ada di jurusannya. Saya kasih contoh ya. Misalnya Pak Made Andi. Pak Made Andi itu kan jurusannya apa sih dia? Teknik geodesi. Geomaritim atau apa? Geodesi ya? Ya. Ya, itulah. Pokoknya ada hubungannya sama laut-laut dan jarak-jarak gitulah. Tapi menurut saya cara dia, jadi setiap misalnya nih, ketika ada isu apa, kemudian dia ngangkat di sosial medianya, kemudian menurut ilmu geodesi atau menurut ilmu geomaritim, ini tuh begini, sehingga orang kayak, oh iya ya, sekarang saya jadi paham gitu, kenapa dulu misalnya ada perebutan pulau dan apa gitu misalnya.
Terus habis itu kayak selalu ada aspek-aspek dari komunikasinya dia yang membuat ilmunya tuh jadi relevan buat masyarakat umum. Karena kalau misalnya itu nggak relevan, karena kadang-kadang tuh kita terjebak dalam apa ya, dalam kehebohan ilmu kita sendiri gitu, terus kita jadi lupa untuk berkomunikasi dengan masyarakat pada umumnya yang memang biasanya nggak terlalu paham gitu kan secara dalam tentang apa yang kita lakukan. Atau misalnya Kang Asep Kambali itu kan historian, sejarawan. Saya yakin banget dia juga pasti menerima banyak pertanyaan gitu, dari ngapain sih jadi sejarawan, mau kerja apa gitu. Tapi coba lihat dia sekarang gitu. Konten-kontennya selalu menarik, dia bisa cerita tentang sejarah A, sejarah B, dan itu tuh dihubungkan dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Jadi menurut saya akan selalu ada cara untuk membuat itu tuh menjadi relevan dengan apa yang kita lakukan sekarang. Dan menurut saya ini tuh pencarian yang pasti nggak bisa sehari 2 hari dapat. Menurut saya sih harus dicari sih. Terus misalnya kayak, misalnya saya tuh kemarin barusan kolaborasi sama David. David itu seorang kandidat PhD, molecular virology, jadi ilmu tentang virus yang lagi kuliah di Osaka di Jepang. Nah, itu kan kayak pasti orang dulu kan mungkin nanya ngapain kamu kuliah virologi gitu kan. Tapi sekarang ternyata ketika corona itu menjadi profesi yang sangat dicari-cari orang. Tapi tetap aja bahasanya selalu bahasa yang susah gitu kan. Bahasanya bahasa yang biologi yang orang nggak paham apa artinya. Nah, kemudian yang waktu itu saya sama David lakukan yang dibantu sama Kak Gambar Nana, kita bikin komik menjelaskan apa itu virus, apa itu vaksin, apa itu obat ke dalam komik sehingga orang umum, masyarakat awam bisa memahaminya. Nah, jadi menurut saya PR besar Arit adalah satu, saya tahu memang pasti ada perasaan insecure. Tapi menurut saya PR terbesarnya Arit bukan untuk mengatasi insecure-nya, tapi mencari celah agar Arit bisa membuat ilmu filsafatnya itu relevan di dunia masyarakat. Misalnya, udah baca buku Filosofi Terasnya Henry Manampiring belum? Belum, Kak. Nah, itu kan filsafat tuh. Filsafat tapi dibuat sangat relevan dengan dunia sekarang. Jadi coba deh, jangan-jangan misalnya, yang harus Arit lakukan adalah bikin komik tentang filsafat. I'm just making this up. Atau misalnya bikin obrolan kayak gini, tapi ngobrol tentang filsafat hidupnya seseorang. Atau kalau misalnya kayak saya gitu kan, saya kan filsafat hidupnya adalah filosofi bubur ayam. Bubur diaduk gitu. Itu filosofi loh. Tapi orang tuh kadang nggak paham bahwa itu tuh filosofi yang dalam sederhana sehari-hari. Dan filosofi itu kan sebenarnya cara berpikir, cara hidup. Jadi menurut saya sih itu sih. Jadi jangan mengkhawatirkan apa kata orang, tapi fokus aja ke menemukan bagaimana agar membuat keilmuannya Ari itu relevan dalam kehidupan masyarakat. Karena kalau ilmu kita nggak relevan, ya artinya kita nggak berguna dong buat masyarakat. Ngapain kita belajar kan? Belajar hanya untuk kepentingan belajar kan belajar yang sia-sia. Belajar yang paling baik adalah belajar untuk membantu orang lain. Oke, Kak, thank you. Michelle, kalau ada tambahan silakan. Yeah, sure. So, jadi dalam pengalamanku ngelihat beasiswa sama teman-temanku yang juga dapat beasiswa, like to be honest, your major is a very very small component in your application gitu. And also kayak dalam anything in life, termasuk pekerjaan, your major itu not really something that employers will look at gitu loh. Yang mereka cari, dan kebetulan salah satu penerima beasiswa Iman Usman juga anak filsafat. So like what I'm saying is like what people care about is what you can do for other people gitu loh. Jadi I think the focus terhadap insecurity tentang your major, apakah itu membuat kamu kandidat yang like a weaker candidate compared to other people, I think that is a wrong focus, you know. Because ada temanku yang di sini dapat beasiswa gede banget dan dia juga ngambilnya English Literature or like East Asian Studies. Itu adalah jurusan di mana semua orang kalau aku ngomong sama dia, ngapain lu belajar tentang history of Asia? Gak bakal dipakai sama sekali ya kan? And I think like juga ke founder, CEO, maybe I think like the big tech companies tuh juga banyak yang belajar filsafat gitu loh. So I don't think that is the problem. Tapi sebenarnya like what are you doing? Yang mungkin belum memenuhi kriteria pencarian mereka gitu, ya. And my advice for that buat semua orang yang di sini yang masih feeling insecure about your achievements, aku dikasih advice ini dari salah satu kakak kelasku. Coba buka LinkedIn, coba lihat apa sih di resume orang lain yang kamu mau tiru or like admire, and find ways so that you can write that on your resume gitu.
And that is what I've been doing actually. Aku coba googling kayak kakak kelasku yang udah hebat-hebat, apa sih yang aku mau tiru dari mereka, gimana sih aku bisa reach out ke mereka untuk cari advice gitu. Oke, thank you Kak. Terima kasih Arit, sehat-sehat. Ya. Michelle, ada Syafa Anissa yang nanya how can I be volunteer of self warrior. Nanti kalian japrian aja ya. Please DM me and then I will contact you back. DM aja ke Instagram aku atau Instagram selflovewarrior.id. Oke. Ada Vincent, Christine yang mau nanya sedikit dari apa yang tadi udah kakak share. Vincent masih di sini kah? Kalau iya boleh unmute dan ngobrol. Masih banyak yang stay di sini. Kirain udah langsung abis. Oh, sepertinya Vincent sudah tidak ada. Arisha boleh? Yuk, mau sharing dan nanya. Nggak bisa unmute. Oh, oke. Apakah seorang psikolog, apa harus baik-baik saja? Aku sebagai mahasiswa psikologi sering banget dapat judgement. Kamu kan kuliah di psikologi, harusnya paham dong. I can answer this. Ini yang jelas sih, yang pertama kita harus, menurut saya salah satu skill yang penting untuk kita punya adalah kita harus punya skill untuk tidak selalu memperdulikan apa kata orang. Karena kalau kita memperdulikan apa kata orang, kita akan selalu merasa terpuruk dan akan selalu merasa kita nggak beneran jujur sama diri kita sendiri. Biarin aja orang ngomong, kamu kan mahasiswa psikologi, kamu harusnya ngerti. Kayak, enggak, I need help, nggak apa-apa. Jadi menurut saya tuh nggak ada hubungannya gitu antara kita mahasiswa psikologi sehingga kemudian kita nggak butuh bantuan. Itu nggak ada hubungannya. Seperti halnya kalau misalnya kayak dokter sakit juga kadang-kadang juga pergi ke dokter lain gitu, karena bisa jadi dia belum punya ilmunya yang ini, ada dokter lain yang punya ilmu yang ini gitu. Jadi menurut saya itu hal yang sama aja kan, spesialisasi setiap orang beda-beda, apalagi kita masih mahasiswa. Kalau masih mahasiswa pasti ada ilmunya yang kita mungkin juga belum pelajari sehingga kita belum bisa misalnya menyembuhkan diri sendiri, atau bahkan misalnya kayak dokter, kalau dokter khusus buntu juga kan nggak bisa operasi diri sendiri. Itu pasti ke dokter, masa operasi diri sendiri, serem amat. Jangan dengerin apa kata orang. Jangan selalu dengerin apa kata orang. I think that was great. Oke, ada lagi kah? Oh, Vincent, masih di sini. Mungkin suara nggak kedengeran. Gimana kalau dealing sama peer pressure? Susah. Tapi salah satu hal yang saya belajar untuk memetakan kapan saya harus dengerin dan kapan saya harus nggak dengerin. Siapa yang harus saya dengerin dan siapa yang harus saya nggak dengerin. Jadi ini saya bahas di episode kemarin juga soal audit pertemanan. Jadi saya tuh ngaudit teman-teman saya, orang-orang yang ada di sekitar saya, literally saya list down, Michelle, siapa, mama, papa, teman kantor A, teman kantor B, teman organisasi A, B, C, itu saya list down. Kemudian saya katakan, orang-orang ini yang ada di lingkaran saya, yang saya sering ketemu, saya sering berinteraksi, ini adalah orang-orang yang menguatkan atau melemahkan. Orang-orang yang saya percaya apa enggak. Kalau misalnya ini adalah orang-orang yang menguatkan dan saya percaya, maka ya saya akan nggak dengerin apa kata dia gitu. Jadi ketika dia ngasih input, ya akan saya dengerin karena biasanya inputnya coming from a good place, kayak Michelle bilang tadi gitu. Mereka ngasih input karena mereka peduli. Tapi kalau misalnya orang-orang yang saya nggak kenal, dan saya nggak percaya, atau bahkan mereka nggak kenal sama saya, kemudian mereka tiba-tiba mencaci maki saya, nggak usah didengerin dong. Ngapain didengerin? Kita harus mengaudit teman. Misalnya, I think I can answer. Sebenarnya I think you should take that as motivation, but
at the same time, like you don't need to pressure yourself to achieve the same things that they're doing. Jadi mungkin aku bisa cerita dikit ya Kak Ayu. Jadi sekarang tuh kan I'm taking business and computer science ya kan. Nah teman-temanku tuh udah pada dapat internshipnya, ada yang di Google sama Microsoft. Padahal aku juga baru pertama kali coding gitu loh Kak. So I can really relate to this person. Nah, I think like the thing that has helped me is I need to have a clear vision of my own goals gitu. Karena kadang-kadang ketika kita ngeliat orang lain, kita tuh cuma ngeliat sukses mereka tanpa kita menyadari bahwa mungkin mereka itu mempunyai visi misi yang beda. Mereka mungkin punya goal yang beda. Mungkin mereka juga di dalam like stage of life yang beda. So, example kayak tadi teman-teman kakak udah dapat investment gede, udah achieve ini, tapi kan kita nggak ngelihat dulu pas mungkin mereka bisnisnya masih kecil banget, dapat 5.000 aja susah. So, I think daripada kita menghabiskan waktu untuk ngelihat orang lain, kita harus fokus like, what is my goal, you know? My goal is different from her goal. Like, she wants to work at Microsoft. Aku mau kerja di tempat lain, aku nggak mau kerja di Google. Like, it's very important to know your purpose and your goal sehingga ketika kamu ngelihat peer pressure dari orang lain, kamu itu nggak terlalu terintimidasi atau merasakan pressure untuk melakukan hal yang sama. Karena pada dasarnya kan kalian punya goal yang beda. Jadi like, why do you care? So that is my answer for you. Hopefully it helps. Saya tambahin ya, Shell. Jadi kalau saya tuh nanti saya posting juga di story, jadi sebenarnya udah pernah naruh di feed juga, tapi nanti saya up lagi di story. Jadi saya tuh biasanya selalu bikin tabel, apa ya, namanya mungkin kayak tabel kehidupan kali ya, atau tabel cara mengambil keputusan. Jadi apa yang must have, apa yang nice to have, apa yang tolerable, apa yang definitely not. Bahasa gampangnya apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang makruh, apa yang haram dalam hidup. Jadi misalnya, kalau buat saya, yang wajib dalam hidup saya adalah misalnya, saya punya pekerjaan yang saya percaya. Kalau saya mengerjakan pekerjaan ini, maka saya akan bisa membuat dampak buat orang lain. Itu must have. Kemudian misalnya gaji minimal sekian, itu must have. Supaya saya nggak usah kepikiran saya mau makan apa, saya tetap bisa bayar listrik di apartemen, gitu. Itu must have. Kemudian kayak saya bisa tidur 8 jam sehari, itu must have. Saya nggak mau punya pekerjaan yang membuat saya nggak tidur 8 jam sehari. Terus misalnya nice to have. Nice to have itu misalnya, bisa jalan-jalan ke luar negeri, atau misalnya, dapat gaji yang sangat besar. Kemudian yang, itu tadi yang sunnah gitu ya. Jadi kalau dapat syukur, kalau alhamdulillah, kalau nggak dapat nggak apa-apa. Terus misalnya yang makruh gitu. Misalnya yang makruh adalah, saya kadang-kadang, kalau misalnya kadang-kadang harus kerja sampai malam, nggak apa-apa, asal kadang-kadang. Terus misalnya yang definitely not, yang haram buat saya adalah bekerja di tempat yang boleh ngerokok. Karena buat saya, no, saya harus terpapar sama asap rokok. Nah, akhirnya, kemudian setelah saya petakan ini, ternyata ketika saya jujur sama diri saya sendiri, saya tuh dapat uang yang sangat besar tuh bukan must have. Punya startup besar yang dapat investasi dari triliunan tuh bukan must have-nya saya. Jadi ngapain saya merasa peer pressure sama orang yang mendapatkan itu? Karena it's not me. It's not what I want. Jadi menurut saya penting banget untuk kita jujur sama diri kita sendiri, tahu apa yang kita mau. Karena beneran deh, kadang-kadang tuh kita merasa peer pressure atas sesuatu yang sebenarnya kita nggak mau. Habis ini saya post ya Vincent ya tentang must haves and everything di story. Oke, kayak 2 menit lagi saya harus pergi. Michelle mau ada pertanyaan, ada komen terakhir mau dijawab kah sebelum kita dadah-dadah? Probably like there's still people who are like private messaging me and asking like tentang kegagalan and like do I regret sharing my failures or like what am I feeling gitu like when I'm sharing my failures, karena kan ada yang WhatsAppin aku tuh like sebenarnya I am super scared to share my failures Kak, and it's really common gitu, but I feel that now kayak like I texted my mom actually kayak like thank you for giving me the space to fail gitu loh. Karena like after this session tuh I really realized that my failures really brought me to where I am now gitu. Like if I don't fail, I'll never reach here. Kayak nggak bakal kuliah di UBC, nggak bakal ketemu Kak Ayu, nggak bakal bikin SLW. Jadi sebenarnya like kegagalan itu juga bisa menjadi sesuatu blessing in disguise. So I hope semua yang nonton juga bisa
take this to your hearts and apply it into like whatever failure you feel like you have seen in your life gitu. Yay. Oke deh, terima kasih semuanya yang udah nemenin ngobrol-ngobrol sampai sesi ngobrolnya selesai dan sekarang cuma sesi sharing aja. Terima kasih, sehat-sehat. Jangan lupa jaga jarak. Kalau misalnya kalian bisa di rumah aja. Kalau misalnya terpaksa banget keluar rumah pakai masker kain. Dan jangan lupa cuci tangan, bajunya diganti, langsung mandi setelah sampai ke rumah. Karena kita nggak akan tahu itu virus nempel di mana aja dan ada udara di mana aja. Terima kasih guys, sehat-sehat. Bye guys.